Dinukil dalam sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, apakah Anda mencium anak-anak Anda? Beliau menjawab, iya. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah aku mampu menghalangi bila Allah telah mencabut perasaan sayang dari hati kalian? Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Nabi SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu beliau. Maka Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi tapi tinggal di padang pasir, seorang badui, berkata, aku punya 10 anak, sementara aku tidak pernah menciumnya. Maka apa kata Nabi SAW? Pendidik yang terbaik. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak sayang, maka tidak akan disayang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man la yarhamin nas, la yarhamhullah. Siapa yang tidak mengasihi anak-anak, atau siapa tidak mengasihi manusia, maka dia tidak akan disayangi atau dikasihi oleh Allah. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang wanita juga pernah dinukil dari Anas radhiyallahu anhu, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau memberi 3 butir kurma. Maksudnya Aisyah memberikan 3 butir kurma kepada ibu tersebut. Sementara ibu ini diikuti oleh 2 anaknya. Maka ibu tersebut pun memberikan anak-anaknya masing-masing sebutir kurma. Dan ibu pun itu memegang 1 butir kurma. Sementara dia lagi asyik ngobrol dengan Aisyah, tiba-tiba kedua anaknya sudah menghabiskan kurmanya, lalu meminta lagi dari ibunya. Lalu ibu tersebut dengan penuh kasih sayang membelah 2 kurma yang dia belum makan, kemudian dia berikan kepada kedua anaknya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kagum dengan sikap ibu ini. Maksudnya dalam kondisi dia pun pengen makan kurma itu, tapi dia mendahulukan kedua anaknya karena kasih sayangnya. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَا يُؤْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ لَقَدْ رَحِمَهَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيِّهَا. Kenapa engkau heran, hai Aisyah? وَمَا يُؤْجِبُكِ مِنْ ذَلِكَ. Apa yang membuatmu heran dengan itu, hai Aisyah? Sesungguhnya Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain, Allah telah memasukkan dia ke dalam surga karena perbuatan itu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Bukhari. Ini salah satu metode yang digunakan Nabi SAW, yaitu mendahulukan kasih sayang, perhatian. Nanti kita akan bahas insya Allah teman-teman sekalian tentang kriteria pemimpin yang terbaik atau pemimpin yang baik. Ya. Tapi ini kita sedang membahas bagaimana Nabi SAW betul-betul meluangkan perhatian khusus buat anak-anak. Di dalam sebuah riwayat disebutkan juga dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, inni la aqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha. Aku berdiri mengerjakan salat dan aku ingin niat memanjangkan bacaannya. Fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashukka ala ummihi. Lalu aku tiba-tiba mendengarkan tangisan anak di saf wanita, maka aku meringkaskan salatku karena khawatir nanti ibunya menjadi sulit, ya, atau merasakan kesulitan antara memilih sholat dengan anak. Itu saking pentingnya bagaimana anak punya perhatian khusus gitu. Walaupun kita sedang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Abu Qatadah menukil, dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat berjamaah sambil menggendong Umamah, ya, anaknya Zainab. Zainab ini anak Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika beliau sedang sujud, Umamah diletakkan di depannya, lalu beliau pada saat berdiri menggendongnya kembali. Dan ini disebutkan oleh hadis atau oleh Bukhari. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu
menukil, dia berkata, saya mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan kedua mataku bahwa Rasulullah SAW menarik kedua telapak tangan Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, cucu beliau, meletakkan kedua telapak kakinya di atas telapak kaki Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, naiklah. Jadi sambil pegang tangannya Hasan dan Husain, lalu menyuruh keduanya naik dari telapak kaki beliau, terus saja menaiki, sampai ke daerah dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukalah mulutmu. Lalu beliau mencium keduanya. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, cintailah keduanya karena aku mencintainya. Juga Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, tiba-tiba datang Al-Husain menaiki punggung beliau. Lagi sholat berjamaah, Husain cucunya datang dan naik ke atas punggung beliau. Sementara beliau sedang sujud. Lalu beliau memanjangkan sujud. Beliau memanjangkan sujudnya hingga para jemaah mengira ya terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, maksudnya orang mengira Nabi SAW sudah meninggal atau apa, kok lama sekali sujudnya. Setelah salam, orang melihat ternyata di punggung beliau ada Husain, cucunya, masih kecil. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna bni irtahalani faqarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatah. Sesungguhnya cucuku ini menaiki punggungku, maka aku tidak ingin memburu-burunya hingga dia menunaikan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad dan seterusnya. Atau banyak riwayat perawi-perawi yang lain. Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW mengunjungi orang-orang Ansar. Dan beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, mengusap-ngusap kepala mereka. Sangat luar biasa penyayangnya dengan anak-anak. Sehingga apapun nanti yang disampaikan diterima. Karena anak-anak merasa ada kasih sayang itu. Juga Abdullah bin Ja'far. Tentu ini tadi diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad sahih. Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengusap radhiyallahu anhu, dia ayah sahabat. Ja'far ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Abdullah anaknya Ja'far, Rasulullah SAW mengusap kepalaku dengan tangannya. Kira-kira beliau mengusap 3 kali dan setiap mengusap beliau selalu berdoa, ya Allah berilah ganti kepada Ja'far dengan kebaikan pada anaknya. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim dalam kitab Mustadrak dan dikatakan sahih. Dan kita tutup di bahasan ini teman-teman, di poin ini maksud saya, yang sedang kita bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW sebagai pendidik, adalah riwayat Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far juga radhiyallahu anhu, dia berkata, bila Rasulullah SAW datang dari pepergian, dari jihad, dari umrah, haji, beliau pada saat pulang, ya, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari keluarganya. Selalu datang anak-anak di pintu-pintu gerbang Madinah. Pernah suatu ketika beliau datang dari bepergian dan aku adalah orang pertama yang menyambutnya, maka beliau memboncengku di depan beliau, maksudnya menggendong, ya, atau meletakkan di depan tunggangan beliau. Lalu salah satu dari kedua anak Fatimah Al-Hasan Husain datang, lalu Rasulullah SAW memboncengnya di belakang beliau hingga kami masuk Madinah bertiga dalam atau naik satu tunggangan. Hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim. Juga disebutkan mirip dengan riwayat ini, bahwasanya Nabi SAW kalau datang dikerumuni oleh anak-anak kecil Madinah. Mereka datang, ya, kemudian mereka mengurumuni Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menggendong dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang bergelantungan di kaki Nabi SAW dan di punggung beliau SAW. Ya, saking disukainya sama anak-anak kecil. Kemudian beliau kalau sudah tidak mampu lagi mengangkat, masih ada anak-anak datang, beliau mengatakan kepada para sahabat, gendonglah mereka. Padahal beliau dalam keadaan kondisi letih datang dari safar. Bagaimana, ya, suri teladan kita Nabi SAW memulai mendidik anak dengan kasih sayang. Baik teman-teman sekalian.